Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Imade Mantap Dwija Putra, calon pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, bagian perekonomian dan pembangunan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai bagian dari pelatihan dasar CPNS. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kita sebagai calon aparatur sipil negara mampu memahami dan mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran bela negara, serta mengimplementasikan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator keberhasilannya meliputi yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan. Kedua, menumbuhkan kesadaran bela negara. Dan ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI dalam tugas dan pengabdian kita. ASN memiliki peran yang sangat strategis sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Sekaligus pelaksana tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, seorang ASN harus profesional, bersih dari praktik korupsi, dan menjunjung tinggi kehormatan negara. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan ASN yang memiliki wawasan kebangsaan yang mantap, serta kesadaran bela negara yang kuat dalam setiap tindakan dan keputusan. Nah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, wawasan ini dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya adalah menjaga kesatuan dan keberagaman serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, dengan wawasan kebangsaan, ASN mampu menjadi pelindung, pengayom, sekaligus perekat bangsa. Nah, ada 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi fondasi utama bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dan sumber konstitusi. Ketiga, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negara yang mempersatukan wilayah. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan yang menyatukan perbedaan dalam satu cita bersama. Keempatnya adalah panduan moral dan arah perjuangan setiap ASN dalam menjaga integritas bangsa. Simbol kebangsaan kita terdiri dari bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Simbol-simbol ini bukan hanya tanda pengenal negara, melainkan juga lambang kedaulatan, identitas, dan harga diri bangsa. Sebagai ASN, kita wajib menghormati dan meneladani nilai-nilai leluhur terkandung di dalamnya. Nah, nilai bela negaraan
lahir dari semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa pentingnya adalah agresi militer Belanda II pada tahun 1948 yang melahirkan pemerintahan darurat Republik Indonesia dipimpin oleh M.R. Syaifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Nah, peristiwa inilah setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara, simbol tekad bangsa untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, nilai dasar bela negara meliputi 5 hal. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman moral bagi setiap ASN dalam mengabdi kepada bangsa. Nah, sebagai ASN, bela negara tidak hanya dilakukan di medan perang, tapi diwujudkan dalam pengabdian, pelayanan, dan integritas kerja sehari-hari. Caranya adalah dengan bekerja jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ASN yang berjiwa bela negara akan menjadi contoh bagi masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dari seluruh pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan jiwa bela negara yang kokoh. 4 konsensus dasar bangsa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pedoman utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Nah, nilai-nilai bela negara harus tampak nyata dalam integritas, disiplin, dan pelayanan publik yang kita berikan. Nah, demikian paparan saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga materi ini menumbuhkan semangat kita sebagai aparatur negara untuk terus menjaga persatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya. Nah, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu saya akan memaparkan materi analisis isu kontemporer yang merupakan salah satu modul dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar setiap peserta lasar dapat, yang pertama, memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi birokrasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer yang relevan dan tegas ASN masa kini. Dan yang ketiga, dapat menerapkan teknik analisis isu secara kritis, rasional, dan objektif dalam penyelesaian masalah di lingkungan kerja. Nah, melalui pemahaman ini, diharapkan setiap ASN dapat menjadi bagian dari birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Kemudian kita hidup di era perubahan yang sangat cepat dan dinamis. Globalisasi
kemajuan teknologi informasi, desentralisasi, serta perubahan politik dan sosial. Semuanya mempengaruhi cara birokrasi bekerja dan memberikan pelayanan publik. Nah, sebagai ASN, kita tidak boleh menjadi penonton terhadap perubahan tersebut, tapi harus menjadi pelaku yang inovatif, profesional, dan berintegritas. Oleh karena itu, kemampuan membaca arah perubahan dan merespon dengan tepat menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan peran sebagai pelayan publik. Untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, ASN perlu memiliki 6 modal insani utama. Yang pertama, modal intelektual, yaitu kemampuan berpikir dan berinovasi. Kedua, modal emosional, kemampuan mengendalikan emosi dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, modal sosial, kemampuan menjalin jejaring dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang keempat adalah modal ketabahan atau adversity. Nah, yakni sikap pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, modal etika atau moral, yang menjadi dasar integritas dan tanggung jawab ASN. Dan yang keenam, modal kesehatan fisik, karena tubuh yang sehat adalah syarat utama ASN yang produktif. Nah, dengan keenam modal ini, ASN diharapkan mampu menjadi garda terdepan perubahan birokrasi menuju pemerintahan yang berkelas dunia. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian penting dalam materi ini, yaitu isu-isu strategis kontemporer. Beberapa isu besar yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, isu korupsi yang menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Sebagai ASN, kita harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai integritas dan anti korupsi. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda dan mencoreng citra ASN. Kita harus menjadi bagian dari gerakan ASN bersih dari narkoba. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. ASN wajib menolak segala bentuk intoleransi dan menjaga sangat kebinekaan. Selain itu, masih ada beberapa isu lain yang perlu diwaspadai. Selanjutnya adalah pencucian uang, yang dimana ia menjadi sarana penyamaran dana hasil kejahatan. Ya, ASN perlu memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja. Kemudian ada proxy war, yaitu bentuk perang modern tanpa senjata yang dilakukan melalui media, ekonomi, dan ideologi. ASN harus tangguh secara ideologis dan meningkatkan kesadaran bela negara. Dan yang terakhir adalah kejahatan komunikasi massa, termasuk hoax, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. ASN harus bijak dalam bermedia sosial, menjadi contoh pengguna teknologi secara etis dan cerdas. Nah, untuk menghadapi berbagai isu tersebut, ya, diperlukan kemampuan analisis isu. Yang pertama, lakukan tapisan isu, yaitu memilah isu berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan relevansi terhadap organisasi. Yang kedua, gunakan teknik analisis isu dengan mengidentifikasi akar penyebab, fakta, dan hubungan sebab akibat dari permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, lakukan analisis kesenjangan, yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi aktual agar dapat dirumuskan solusi yang tepat dan terukur. Analisis yang baik akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Nah, dari seluruh materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa
ASN harus mampu membaca arah perubahan, berpikir kritis terhadap isu-isu strategis, dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, ASN sangat profesional dan berintegritas karena menjadi motor penggerak birokrasi yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, demikian paparan saya mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan paparan materi yang ketiga, yaitu materi dengan judul Kesiapsiagaan Bela Negara. Ya, ini juga sebagai materi dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar setiap CPNS mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui materi ini, peserta diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam konteks ASN. Yang kedua, memahami kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun mental. Ketiga, menyusun rencana aksi bela negara sesuai bidang tugas masing-masing. Dan keempat, melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai wujud nyata pengabdian kepada bangsa. Nah, dengan demikian, setiap ASN dapat berperan aktif menjaga kedaulatan negara melalui disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian, kesiapsiagaan bela negara merupakan kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa dan negara. Nah, landasan hukumnya terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konteks ASN, kesiapsiagaan bela negara berarti selalu siap menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang dikenal dengan istilah ATHG. ASN tidak hanya harus siap secara fisik, tetapi juga memiliki komitmen pelayanan dengan prinsip melayani untuk membahagiakan. Melalui pembinaan kesiapsiagaan bela negara, banyak manfaat yang dapat diperoleh. Antara lain, terbentuknya disiplin, solidaritas, dan tanggung jawab. Tumbuhnya jiwa patriotisme, kepemimpinan, dan ketangguhan mental, serta meningkatnya ketahanan fisik, keimanan, dan kepedulian sosial. Dengan manfaat tersebut, ASN dapat menjadi pribadi yang tangguh, berkarakter kuat, dan siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, materi ini juga memiliki hubungan erat dengan dua modul sebelumnya di paparan saya. Modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara membentuk dasar pemahaman tentang cinta tanah air dan kesetiaan pada Pancasila. Kemudian modul analisis isu kontemporer menumbuhkan kepekaan ASN terhadap perubahan dan tantangan global. Sedangkan modul ini, kesiapsiagaan bela negara, merupakan implementasi nyata dari kedua modul tersebut yang diwujudkan melalui disiplin, pelatihan fisik, dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tahap di mana nilai dan pemahaman diwujudkan dalam tindakan nyata. Kemampuan awal bela negara mencangkup kesehatan jasmani dan ketahanan mental, dan moralitas ASN. Seorang ASN harus sehat secara fisik agar produktif, serta memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tekanan dan dinamika pekerjaan. Selain itu, etika dan moral menjadi fondasi penting. ASN harus sopan,
santun, jujur, dan berintegritas tinggi. ASN juga perlu menghargai kearifan lokal karena budaya daerah merupakan bagian dari identitas nasional yang memperkaya semangat kebangsaan. Rencana aksi bela negara adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai negara di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, setiap CPNS diharapkan mampu menyusun program aksi bela negara yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contohnya, melaksanakan kampanye anti korupsi, menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta menjadi pelopor ASN bersih, netral, dan berintegritas. Dalam menyusunnya, gunakan prinsip 5W+1H. What, why, who, when, where, dan how, agar kegiatan yang dilakukan lebih terukur, realistis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk nyata dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara antara lain ada baris berbaris dan tata upacara untuk membentuk disiplin dan loyalitas. Kemudian, keprotokolan agar ASN terbiasa tertib dalam kegiatan resmi. Kemudian ada kewaspadaan dini sebagai bentuk kesiapan terhadap potensi ancaman. Kemudian ada team building untuk memperkuat kerjasama dan rasa saling percaya. Dan cakra malam serta api semangat bela negara sebagai simbol perjuangan, loyalitas, dan dedikasi ASN kepada bangsa dan negara. Semua kegiatan ini bukan sekedar latihan fisik, tetapi sarana pembentukan ASN yang tangguh dan disiplin. Nah, dari uraian materi ini dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara merupakan wujud nyata pengabdian ASN kepada bangsa. ASN yang siap siaga adalah ASN yang disiplin, tangguh, dan berintegritas tinggi, yang mampu menjalankan tugas dengan semangat cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Semoga semangat bela negara selalu hidup dalam diri setiap ASN, demi Indonesia yang lebih maju, bermartabat, dan berdaulat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Coach, serta rekan-rekan peserta Latsar CPNS. Saya akhiri paparan saya ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.